Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bara Umbara dari SDN Cikup, Kecamatan Pasawahan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuningan. Video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus, CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Refleksi pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang diperoleh. Modul 2.3 yang saya pelajari yaitu berkaitan dengan coaching untuk supervisi akademik yang memiliki tujuan utama mengembangkan kompetensi individu. Pendekatan yang digunakannya adalah coaching yang memiliki 3 prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki adalah kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta yang merupakan akronim dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Pertama, saya merasa senang dan termotivasi untuk lebih bersemangat dalam belajar pada modul 2.3 ini mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang kedua, saya optimis melakukan praktik coaching dengan murid dan rekan guru untuk mengasah keterampilan coaching saya sehingga mampu melaksanakan coaching untuk supervisi akademik dengan baik. Hal yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya sudah mampu berkolaborasi dengan rekan sesama CGP saat mempraktikkan kegiatan coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam kegiatan ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai observer atau supervisor, coach, maupun sebagai coachee. Hal yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya perlu memperbaiki kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot supaya bisa menggali informasi yang lebih dalam dari permasalahan pada coachee sehingga coachee dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik, saya melihat adanya perkembangan kompetensi saya yang tercermin dari kemampuan saya dalam menerapkan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, baik sebagai observer, coach, maupun coachee. Saat melaksanakan proses coaching, penting bagi saya untuk dapat mengontrol asumsi-asumsi pribadi dan emosi agar saya dapat berpikir dan bertindak secara bijak sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memanfaatkan potensi secara optimal. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Prinsip coaching dapat diterapkan dengan kondisi bahwa supervisor atau kepala sekolah memiliki pemahaman mengenai coaching dalam konteks supervisi akademik. Kegiatan supervisi seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi guru, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Dalam hal ini, supervisi tidak hanya mencakup observasi pembelajaran, melainkan juga melibatkan komunikasi pada pra-observasi dan pasca observasi. Dampak coaching untuk supervisi akademik. Coaching untuk supervisi akademik memiliki dampak positif terhadap perkembangan pemimpin pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan murid. Keberpihakan pada murid merupakan aspek penting dalam pembelajaran. Untuk mewujudkannya, guru harus memiliki kemampuan sebagai pemimpin pembelajaran yang mempunyai pemahaman mendalam tentang perkembangan murid, termasuk aspek kognitif, afektif, psikomotor, dan sosial emosional. Oleh karena itu, tujuan dari coaching dalam supervisi akademik adalah untuk mengembangkan kompetensi guru sehingga kinerjanya meningkat dan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada murid dapat tercapai secara maksimal. Tantangan implementasi coaching di sekolah. Supervisi akademik seringkali dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah, apalagi supervisi akademik ini dilaksanakan 1 tahun sekali. Selain tentunya supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi tenaga pendidik. Alternatif solusi terhadap tantangan. Pada proses coaching, seorang coach mengajukan menjadi pendengar aktif. Seorang coach hanya mengajukan beberapa pertanyaan yang merangsang ide atau gagasan melalui jawaban dari coachee. Hal ini tentunya dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang baik. Selain itu, dalam proses coaching lebih menekankan pada temuan komitmen coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Membuat keterhubungan.
pengalaman masa lalu. Setiap guru pasti mengalami proses supervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, proses kegiatan ini dilaksanakan hanya sebagai kewajiban rutin tanpa memahami tentang esensi dari supervisi akademik. Supervisi akademik hanya sebatas pada observasi kelas tanpa adanya tahapan sebelum dan setelahnya, yaitu tahap pra-observasi dan tahap pasca observasi. Sehingga supervisi akademik hanya berfokus pada penilaian kinerja guru saja. Penerapan di masa mendatang. Diharapkan ke depan kegiatan supervisi akademik harus menjadi salah satu komponen utama dalam upaya meningkatkan kompetensi guru. Prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, pemanfaatan proses kreatif, dan peningkatan potensi harus diterapkan secara efektif dalam setiap tahapan supervisi akademik. Dengan demikian, supervisi tidak hanya menjadi penilaian rutin, tetapi juga menjadi sarana pengembangan berkelanjutan guru untuk menggali potensi dalam menuntun dan memberikan pelayanan yang prima terhadap murid-muridnya. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul 2.1 yang telah dipelajari. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, siswa dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajar mereka dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi masing-masing. Hal ini juga berlaku pada praktik coaching di mana potensi coachee harus dioptimalkan sehingga mereka dapat mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi mereka sendiri untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul 2.2 yang telah dipelajari. Dalam pembelajaran sosial dan emosional ada beberapa teknik yang digunakan, salah satunya adalah teknik stop dan mindfulness yang digunakan untuk menciptakan suasana yang rileks dan kondusif. Begitu juga ketika melakukan coaching, seorang coach perlu menerapkan teknik ini untuk hadir sepenuhnya dan menjaga fokus ketika melakukan proses coaching. Informasi dari sumber lain, saya mengambil dari Aditya Dwi Putra dalam kesimpulan penelitiannya dengan judul Penerapan Coaching untuk Meningkatkan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Supervisi Akademik, menuliskan bahwa kompetensi kepala sekolah dalam supervisi akademik dapat ditingkatkan melalui coaching, yaitu seorang kepala sekolah dapat menyelesaikan tugasnya sebagai supervisor di sekolah secara efektif dan efisien sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama, di mana tugasnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai umpan balik dari analisis data supervisi akademik yang dilaksanakan, dan terjadinya peningkatan penyelesaian dokumen oleh kepala sekolah sekitar 20% dari sebelumnya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.